Yoon Hae-jin, seorang dokter gigi yang bekerja di sebuah klinik. Ia memiliki idealisme dan rasa empati yang tinggi. Setiap pasien yang didiagnosa dengan baik dan diberikan pengobatan dengan biaya terjangkau. Ia berpikir melakukan pemeriksaan gigi tidaklah mahal dengan penanganan yang tepat. Namun pemilik klinik memaksa Hae-jin untuk memberikan perawatan yang mahal. Bahkan pemilik klinik merebut pasien Hae-jin. Hae-jin membanting jasnya. Ia memutuskan keluar dari klinik tersebut. Hae-jin bertemu sahabatnya di sebuah kafe. Ia menceritakan bahwa keluar dari pekerjaannya. Mereka minum, bahkan Hae-jin membeli hadiah untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya Hae-jin menerima pesan. Dia memeriksa internet. Hae-jin terkejut. Dia mendapati dirinya memberikan komentar buruk tentang klinik tempat dia bekerja dulu. Ulasan itu ia tulis dalam keadaan tidak sadarkan diri. Hae-jin tidak hanya kehilangan pekerjaannya, ia juga tidak diterima untuk mendapatkan pekerjaan baru di Seoul akibat ulahnya. Hae-jin memutuskan untuk berlibur ke pantai. Dia mengenakan sepatu barunya. Tanpa disadari, Hae-jin mengenang masa lalunya. Namun tiba-tiba sepatunya hilang terbawa ombak ketika Hae-jin melakukan panggilan telepon. Seorang pria datang dan hanya membawa satu sepatu Hae-jin. Hae-jin berencana untuk pulang, namun ia tidak memiliki alas kaki. Pria tersebut meminjamkan sandal restoran lalu pergi. Hae-jin meninggalkan pantai. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan dua anak. Salah satunya menangis, satunya mengalami sakit gigi dan berdarah. Sebagai seorang dokter gigi, Hae-jin berinisiatif untuk mengobati anak tersebut. Setelah mendapat pengobatan gigi, anak tersebut pulang. Hae-jin mengantarnya. Anak tersebut mengenalkan Hae-jin kepada ibunya. Mereka berbincang. Ibu bercerita bahwa di Gyeongjin tidak ada dokter gigi. Mereka harus menempuh perjalanan 30 menit untuk berobat ke dokter gigi. Setelah mendengar cerita itu, Hae-jin berencana membuka klinik gigi di Gyeongjin. Namun ia masih belum memutuskan. Hae-jin hendak pulang ke Seoul, namun mobilnya tidak dapat dinyalakan. Juga tidak ada sinyal. Hae-jin berjalan mencari bantuan. Namun tiba-tiba perutnya sakit. Hae-jin menuju sebuah kafe dan memesan kopi. Hae-jin segera menggunakan kamar mandi. Seusainya Hae-jin mencicipi kopi pesanannya, namun tidak enak. Hae-jin segera mengambil tagihan kopi sebesar 4.000 won. Hae-jin tidak memiliki uang tunai, kemudian Hae-jin terlilit hutang. Hae-jin berusaha meninggalkan HP-nya, kemudian ia keluar mencari ATM. Sayangnya semua listrik di daerah tersebut sedang dalam perbaikan. Hae-jin kembali ke kafe tanpa membawa uang. Seorang pria datang. Ia adalah pria yang sama yang Hae-jin temui di tepi pantai. Kemudian Hae-jin berencana meminjam uang kepada pria itu. Namun Hae-jin justru diberi pekerjaan membersihkan cumi. Hae-jin digaji dengan upah minimum. Kemudian Hae-jin menitipkan uang kopi kepada pria itu. Hae-jin menanyakan bengkel kepada pria tersebut. Namun ternyata pemilik bengkel adalah pria yang sama. Sayangnya pria itu tidak dapat memperbaiki mobilnya. Hae-jin harus menginap. Pria itu merekomendasikan sauna. Hae-jin pergi ke sauna, namun penjaga kantin sauna itu adalah pria yang sama. Keesokan harinya mobil Hae-jin belum selesai diperbaiki, ia hendak kembali ke Seoul. Hae-jin berjalan melewati pelelangan, namun pria yang sama terlihat menjadi pelelang ikan. Hae-jin menebak pria tersebut sebagai pelelang ilegal. Setelah mobilnya dapat dikendarai, Hae-jin segera pulang ke Seoul. Namun dalam perjalanannya, ia mendapatkan telepon dari kepala klinik Dr. Lee. Dokter tersebut mengejek Hae-jin dan mengatakan bahwa tindakan Hae-jin memberikan komentar buruk pada klinik tersebut menjadikan Hae-jin tidak diterima bekerja di Seoul sebagai dokter gigi. Akhirnya Hae-jin menyadari dan membuat keputusan untuk membangun klinik gigi pribadinya di Gyeongjin. Hae-jin memutar mobilnya, ia tidak kembali ke Seoul melainkan kembali ke Gyeongjin dan mencari agen real estate. Dan ternyata agen tersebut pria yang sama yang berkali-kali Hae-jin temui. Bersambung di sini, cerita dilanjutkan pada episode selanjutnya.